Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 65, Pertemuan Seperti Mimpi. Berapa lama Anda akan tinggal di sini? Lu Tingqiao bertanya, menggunakan nada bicara yang mengingatkan pada orang tua sekaligus atasan saat berbicara kepadanya. Jiang Muye duduk tegak dan menjawab dengan jujur, jika tidak ada kendala, saya harus tetap tinggal di Tiongkok mulai sekarang. Meskipun praktik umum adalah mendorong ke luar negeri beberapa tahun ini, tetapi industri film domestik kita telah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pasarnya juga cukup besar, pergi ke luar negeri untuk belajar adalah suatu keharusan, tetapi saya yakin saya perlu kembali ke asal saya dan berkembang di negara kita sendiri. Lu Tingqiao mengangguk mengiyakan ucapannya. Jiang Muye menghela napas lega, lalu bertanya dengan khawatir, bagaimana kabar Little Treasure akhir-akhir ini? Lu Tingqiao, bagus. Baiklah, aku membawa mainan untuknya, dan beberapa hadiah kecil untukmu. Aku sedang bersiap untuk mengunjungimu besok, aku tidak menyangka kau akan datang ke sini lebih dulu. Jiang Muye segera mengeluarkan hadiah yang telah disiapkannya di dalam kopernya. Lu Tingqiao, terima kasih. Dan kemudian mereka terdiam. Dengan demikian, suara pancuran menjadi lebih jelas. Jiang Muye menggaruk kepalanya dengan canggung. Lu Tingqiao pun akhirnya mengerti, lalu berdiri setelah mengucapkan beberapa patah kata, aku pergi dulu, kembalilah dan temui ibumu saat kamu punya waktu. Ya, aku akan mengirimmu. Jiang Muye, seperti seorang narapidana yang diampuni dari hukuman mati, baru saja melompat untuk mengirimnya keluar ketika suara marah terdengar dari belakang. Jiang Muye, pakaian jelek macam apa ini? Bagaimana aku bisa memakainya dengan lubang sebesar ini di bagian belakang? Lu Tingqiao hendak bangkit dan pergi, tetapi setelah mendengar suara itu, tubuhnya membeku seolah-olah titik akupunturnya telah diketuk. Setelah sedetik, dia perlahan berbalik, dan tatapan dingin seperti belati melesat ke arah sumber suara itu. Gadis itu bertelanjang kaki, rambutnya basah, dan pipinya memerah karena mandi. Dia berdiri di pintu kamar mandi, sangat kesal, mengenakan celana pendek pria yang besar. Celana pendek itu kehilangan sebagian besar kain di sisi kanan pinggangnya, memperlihatkan kulitnya yang putih bersih. Jiang Muye tidak menyadari ekspresi Lu Tingqiao. Dia hanya merasa ingin mati. Orang ini sudah akan pergi, tidak bisakah gadis terkutuk itu menunggu lebih lama sebelum keluar? Aku lupa membuangnya setelah aku merobeknya saat mengendarai sepeda. Ada begitu banyak pakaian di sana, mengapa kamu harus memilih yang berlubang? Jiang Muye menjawabnya, tidak mengatakan apapun tentang tindakannya. Dia menoleh dengan canggung untuk melihat Lu Tingqiao dan memperkenalkan, ini temanku, Ningxi. Setelah berkata demikian, Jiang Muye tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Ningxi agak aneh. Dia menatap langsung ke arah Lu Tingqiao seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Gadis terkutuk ini, meskipun Lu Tingqiao sangat tampan, dia tidak perlu menatapnya seolah-olah dia belum pernah melihat pria tampan sebelumnya, kan? Jiang Muye sangat tidak senang di dalam hatinya setelah melihat Ningxi seperti ini. Wajahnya kaku saat dia berkata, Ningxi, ini pamanku, CEO Lu Corporation, Lu Tingqiao. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Sapa dia. Pada saat ini, dengan rambutnya yang masih basah kuyup dan tangannya masih memegangi bagian yang hilang di baju, Ningxi akhirnya menemukan suaranya. Dengan suara seperti sedang bermimpi aneh, dia mengucapkan suku kata demi suku kata dengan hambar, paman. Nada bicara Ningxi penuh dengan pertanyaan, tetapi di telinga Lu Tingqiao, nada bicaranya berubah menjadi nada setuju, seolah-olah Ningxi memanggilnya paman. Dengan demikian, ekspresinya langsung berubah seolah-olah Raja Iblis Agung itu baru saja membersihkan semua 18 tingkat neraka dengan darah. Aura dingin yang menakutkan memancar dari seluruh tubuhnya, membuat keduanya menggigil ketakutan. Aura aneh ini terus berlanjut cukup lama sebelum tatapan dingin Lu Tingqiao mendarat pada Ningxi, orang yang akan kau jemput, adalah Muye. Mendengar ini, Jiang Muye tercengang, Ningxi, kamu kenal pamanku.